Kali ini gue bakalan bahas sebuah kelompok yang kalian pasti sudah nggak asing lagi. Di berbagai media dan film, mereka sering digambarkan sebagai kelompok kejahatan, sekaligus kelompok pemuja dewa Guan Yu. Banyak yang bilang mereka tidak lebih dari organisasi kriminal seperti mafia dan yakuza. Ya, betul, mereka adalah organisasi bernama Triad. Organisasi ini nggak cuma melakukan kejahatan, tapi mereka juga mempengaruhi sejarah dan politik Cina dari berbagai zaman. Bagaimanakah sejarahnya, dan sebenarnya siapakah kelompok Triad ini? Wah, menarik nih buat dibahas. Organisasi Triad semula bernama Tiandihui yang berdiri di tahun 1760-an. Organisasi ini semula didirikan untuk mengkudeta kekaisaran dinasti Qing dan merestorasi peraturan yang memberatkan rakyat Cina pada zaman itu. Pada era itu, mereka dicap sebagai pemberontak dan kelompok yang paling dicari oleh pemerintah. Keadaan ini akhirnya membuat mereka harus menyebar ke pelosok dan menjadi kelompok-kelompok The kecil. origins of the Chinese underworld can be traced to one in particular, a secret criminal syndicate with a mysterious mythical past, the Triads. Here at this temple, it is said, a group of itinerant monks formed a secret brotherhood in 1761. They called it the Heaven and Earth Association, a name inspired by the traditional Chinese view of the cosmic order, heaven above, earth below, and humans in the middle. To represent this relationship, the Heaven and Earth Association took as its emblem an equilateral triangle, a symbol that in time gave rise to its Western name, the Triads. Mereka harus menyamar dan memakai nama yang berbeda agar bisa lolos dari kejaran pemerintah. Walau tersebar, namun mereka tetap satu aliansi karena telah terikat dengan tali persaudaraan. Triad ini terus menyebarkan pengaruhnya ke seluruh daratan Cina untuk merekrut anak-anak muda agar bisa menjadi anggota baru. For decades, the Heaven and Earth Association managed to pass under the government's radar. But in 1787, the emperor discovered its existence. So they launched a sort of witch hunt along the coast of Fujian, where in some places they went literally from house to house, searching out people supposedly associated with the Heaven and Earth Society. Selama pemberontakan Taiping atau Perang Saudara Berdarah Cina pada tahun 1850 hingga tahun 1864, mereka membantu kelompok-kelompok revolusi Cina untuk menggulingkan kekaisaran dinasti Qing. The emperor, who was Manchurian and not native Chinese, acts quickly, fearing a rebellion from within. Setelah runtuhnya kekaisaran dinasti Qing pada tahun 1911, kelompok ini secara perlahan mulai kehilangan tujuannya dan mulai melakukan kejahatan. Mereka yang nggak bisa merubah jalan hidupnya sebagai pemberontak, akhirnya membuat organisasi yang kita kenal saat ini bernama organisasi Triad. Organisasi ini sangat mirip dengan organisasi Yakuza yang ada di Jepang, di mana mereka akan mengadakan upacara khusus untuk melakukan penyambutan anggota baru. New recruits were initiated in a solemn ritual, elements of which are still used by the Triads to this day. The ritual often began with the initiates crossing beneath raised swords, symbolically passing into their new family. An animal was then sacrificed, its blood drained, and mixed with wine and incense ash. The initiates pricked their fingers, adding their own blood to this mixture. Finally, after swearing never to betray the secrets of the Brotherhood, they drank. Dalam upacara tersebut, mereka membakar dupa dan memberikan persembahan berupa hewan seperti ayam dan babi. Setelah itu, kertas sumpah yang telah mereka tulis akan dibakar untuk menegaskan kewajiban anggotanya agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk melayani para dewa. Tahap selanjutnya, mereka akan meminum anggur yang telah dicampur oleh darah hewan tadi. Lalu, mereka melewati lengkungan pedang sambil mengucapkan sumpah organisasi Triad. Setelah itu, 3 jari tangan kirinya akan diangkat sambil mengucapkan 36 sumpah organisasi Triad. Salah satu contohnya, anggota Triad harus memperlakukan orang tua dan rekan sesama gengnya seperti keluarga sendiri. Jika sampai melanggar sumpahnya, maka mereka bersedia mati di tangan rekan-rekannya sendiri. Backfired badly.
the more the government or anybody else tries to stamp it out, the more it seems to spread and thrive. Dalam struktur organisasi, triad menggunakan kode angka untuk membedakan pangkat dan posisi mereka. Kode angka tersebut terinspirasi oleh numerologi Cina berdasarkan simbol Yi Jing, sebuah teknik ramalan tua kuno yang sering digunakan di Cina. Selama abad ke-19, organisasi ini terus membesar, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah anggota mereka. Ketika Sun Yat-sen berkuasa dan membentuk Republik Cina di tahun 1912, triad mendapatkan banyak fasilitas dari pemerintah. Menurut beberapa sumber, dikatakan Sun Yat-sen ini telah menjadi anggota triad sejak masih muda. Saat Chiang Kai-shek naik sebagai presiden Cina, mereka pun masih mendapatkan fasilitas dari negara karena mereka telah memberikan pemasukan untuk negara dari berbagai bisnis kriminalnya. Di periode tersebut, triad telah terlibat dalam berbagai tindakan kejahatan, seperti pemerasan, pencucian uang, penipuan, dan prostitusi. Mereka juga terlibat dalam pemalsuan barang, seperti pemalsuan uang, pemalsuan jam tangan, dan pemalsuan pakaian. Sejak berdirinya Republik Cina, anggota triad ini telah menyebar ke seluruh Asia dan membantu para imigran Cina untuk menetap di berbagai negara tetangga. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, mereka mulai membangun kekuatan besar dan mulai bertindak seperti gangster. Over the next century, the triads would spread throughout Southeast Asia and take root in American Chinatowns. Their illicit activities included everything from drug dealing to prostitution to gambling. As the group that defined Chinese organized crime, the triads spawned dozens of imitators. In time, one of these would come to control the white gold of China's opium trade. Naiknya Mao Zedong sebagai pemimpin Cina membuat mereka terancam dipersekusi dan memaksa mereka berimigrasi ke berbagai negara tetangga, seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, bahkan ada yang berimigrasi hingga ke Inggris dan Amerika. Di Hong Kong, mereka punya lebih dari 300.000 anggota yang telah tersebar di 300 wilayah. Ada 9 triad yang berkuasa di wilayah Hong Kong. Salah satu yang paling terkenal adalah 14 Key. Di Hong Kong, mereka membagi wilayah berdasarkan kelompok etnis dan lokasi geografis, dengan masing-masing triad yang harus bertanggung jawab atas daerahnya sendiri. Mereka juga punya kantor pusat, submasyarakat, dan citra publik mereka sendiri. It wasn't long before they began forming street gangs, Americanized versions of the secret brotherhoods of 18th century China, with ancient-sounding names like the Flying Dragons and the White Eagles. Setelah kerusuhan, di tahun 1956, pemerintah Hong Kong mulai memberlakukan penegakan hukum yang lebih ketat, yang membuat mereka menjadi kurang aktif. Kelompok-kelompok triad lain juga bermunculan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ada kelompok triad bernama Black Dragon yang menguasai wilayah Los Angeles. Kejahatan yang mereka lakukan juga beragam, namun modus utamanya adalah perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan imigran gelap. Triad di wilayah Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura, lebih berfokus ke usaha lintah darat atau debt collector. Pada tahun 2011, triad diperkirakan telah menguasai 90% perdagangan narkoba di wilayah Vancouver dan British Columbia. Hal ini karena wilayah tersebut merupakan titik strategis untuk menyalurkan narkoba dari wilayah Asia menuju Amerika Utara. Sebagian besar perdagangan ilegal di Kanada juga telah dikendalikan oleh kelompok kriminal yang terkait dengan organisasi triad. The best way to sum up Chinese organized crime is that they are a supermarket of crime. They are willing to commit murder for hire, kidnapping, extortion, loan sharking, money laundering, white-collar crime, computer crime, any crime which will help them to achieve any kind of financial gain. Ketika terjadi demonstrasi pro-demokrasi terhadap pemerintah Cina Daratan di tahun 2016, terjadi banyak penyerangan terhadap demonstran yang diduga dilakukan oleh kelompok triad yang telah dibayar oleh pemerintah RRC. Today's Chinese underworld is made up of hundreds of different criminal organizations, but its roots can be traced back to just one, an ancient brotherhood called the Heaven and Earth Association, better known to Westerners as the Triads. Oke, sekian pembahasan dari gue kali ini tentang organisasi triad, organisasi kriminal bawah tanah
yang telah tersebar ke seluruh dunia. Menurut lu, triad ini termasuk kelompok kriminal, kelompok mafia, teroris, atau lu punya pendapat sendiri? Kalau lu mau merevisi, kali aja gue ada yang salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya.